Oke. Nah, di sini kita coba binding, kemudian bindingnya ini kita selaraskan dengan fungsi yang ini. Tertutup dulu nextnya. Nah, ini ya, fungsi yang second finish. Terakhir kita sampai membuat dia print selesai waktunya berhasil dicetak di konsol log kita atau terminal kita. Tapi kemarin belum sampai ke bagian yang next screen-nya. Nah, sebenarnya kemarin itu Mister udah kirim di WA group, ada beberapa satu perubahan code aja yang ini di baris 110. Kalau yang awalnya itu masih ngeprint selesai waktu saja. Nah, yang di WA itu kemarin Mister sampaikan ada tambah satu code saja supaya bisa nyoba nih layar ketiganya maksud Mister. Otak ngetik. Logikanya sama. Kita binding dengan secondnya. Oke. Secondnya kemarin ya. Nih, secondnya yang sebelah kanan ya. Supaya enak kalau mau lihat. Nah, ini yang secondnya sebelah kanan. Kalau yang kiri ini adalah main code-nya. Ketutup. Nah, untuk yang restart kemarin masih belum ini ya, belum jalan ya. Sebentar. Ini yang second pertama. Yang ini pakai yang itu dulu deh. Second ini aja. Nah, restartnya kemarin masih yang pas ya. Nah, sama aja ternyata udah dimasuk. Oke. Ini kita komen dulu, nanti kita akan bahas. Ini kita pas dulu. Terakhir kita masih belum ke restartnya karena kita masih ada di layar kedua. Di layar pertama ini maksudnya, di layar pertama. Tapi kalau di aplikasinya kan karena ada layar utama, layar pertama, layar kedua, layar ketiga dan keempat sampai seterusnya. Nah, ini kalau di aplikasinya layar yang keduanya. Pada saat kita apa ini ya, yang instruksi untuk menghitung menghitung denyut jantung. Untuk yang lain kalau belum selesai coba dicek semuanya. Harapannya semua udah bisa running dan terakhir kita running itu posisinya sudah sampai ke bagian layar keduanya yang udah ada waktunya. Waktu tunggu untuk menghitung denyut jantung selama 15 detik ya. Tapi di sini kita buat kecil aja 10 detik apa 2 detik ya kemarin Mister coba buat ya. 5 detik supaya nanti bisa kita demonstrasinya nggak terlalu nunggu terlalu lama. Oke, sudah ada yang bergabung lagi kah? Oke, ada yang bergabung lagi. Edition, selamat datang. Assalamualaikum. Idea, Faras. Halo, selamat sore semuanya. Sudah terdengar jelas suara Mister? Ini masih ngecek yang bagian terakhir kita kerjakan ya. Coba dicek teman-teman yang baru bergabung. Apakah sudah bisa berjalan semuanya? Kalau ada error, kita coba cek dulu errornya seperti apa. Atau kalau ada yang ketinggalan terlalu banyak, boleh main code-nya nanti di copy di bagian yang WhatsApp yang kemarin Mister kirim di grup WhatsApp-nya. Di copy saja ke situ kalau ketinggalannya terlalu banyak ya. Tapi kalau tinggal dikit-dikit nggak apa-apa. Coba di running, kita coba bahas bareng-bareng. Sekalian biar teman-teman paham nih terkait dengan bagaimana proses debuggingnya. Ya, BJS gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh nggak jadi. Oh kepencet pasti ini. Oh ada bug. Yang bagian mana nih? Bisa coba screencast supaya nanti teman-temannya juga bisa lihat di bagian mana kira-kira. Nanti kita bahas bersama-sama. Bugnya di bagian mana nih? Oke. Kenapa kepotong nih BJS ininya screencastnya? Oh, oke. Ternyata belum ini full screen. Ya, gimana? An indent does not match any order in outer indentation. Ini apa nih? Edge ketujuh. Oh, ini di bagian coba cek di returnnya, coba di delete satu kali, baris ke 83, baris ke 83 di delete sekali, coba ada ininya nggak? Tabnya berapa itu? Tabnya sekali atau
berapa spasi? Coba satu kali tap. Oke, enter. Oke, udah benar. Ini X-nya. Oke, apa nih? Line 82. Coba cek bagian atasnya. Di atasnya ada indentasi yang ini enggak? Yang enggak lurus enggak? Karena berpengaruh banget nih. BJS yang bagian atasnya lagi. Coba scroll ke atas. Oke. Roofier resultnya juga udah oke. Unit levelnya juga udah oke. Coba scroll lagi ke atas. Apa nih tulisannya? Outer indentation level. Oke, aman itu harusnya. Coba scroll lagi ke bawah. BJS yang bagian yang error tadi. Mister mau coba cek lagi. Apa nih yang kurang? Return txt index txt no data x-nya lebih kecil. Oke, sebentar. Mister coba cek ya. Di bagian roofiernya. Harusnya aman. Filenya ada di ini, di grup. Filenya Mister ada di grup. Semuanya. Oh, yang roofier ya maksudnya ya. Sebentar. Kalau yang roofier nggak Mister kirim karena kemarin Mister mikirnya yang roofier kan sedikit ya. Jadi sempet ke ini dulu. Bentar, Mister akan coba kirim ya. Untuk yang file roofiernya. Mister kirim di grup. Untuk yang second gimana? Ada yang juga masih belum komplit? Belum sama sekali komplit? Atau tinggal sedikit? Atau ada juga yang ngalamin bug seperti punyanya BJS? Mister kirim file roofiernya yang sudah kemarin kita bahas bersama. Kemudian yang secondnya juga ya, Mister kirim. Oke. Siapa tahu ada yang membutuhkan, tinggal di copy saja. Kalau misalnya ketemu bug lagi, tadi seharusnya yang punyanya BJS itu aman tuh. Cuman nggak tahu kenapa kok dia ada ini ya, identasi bug. Coba dicek di itu ya, BJS untuk yang filenya. Oke, yang lainnya bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Arsyad udah oke? Filenya? Edison? Idea? Faras? Sama Haikal. Oh, Haikal baru bergabung. Oke, assalamualaikum Haikal. Selamat sore. Udah clear semua ya? Nah, Mister coba ganti share screen-nya pakai yang entire screen. Jadi kalau udah clear, harusnya munculnya itu ketika ini di running. Mister close dulu, Roofier udah beres ya kita ya. Yang Roofier app-nya kita running. Masih error. Oke, wait. Ini yang tampilan pertamanya ya. Kita sampai ke bagian sini. Ini cuma berapa detik nih settingnya? Oke, 5 detik. Nah, jadi kita tujuannya nanti akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian ketiga. Nah, tadi ada yang errornya seperti apa? Ups, mana ini? Oke, mana yang Arsyad coba bisa di screencast?
Mister ganti lagi ke yang window. Mana yang window? Oh, ini dia. Bagi teman-teman yang masih ini membutuhkan code-nya, kalau mau langsung lihat ini code-nya yang terakhir kita pelajari, yang punya Arsyad mana? Oke. Oh, bentar. Mister Spotlight aja supaya bisa kelihatan semuanya. Oke, Haikal juga sih. Bentar. Mana errornya coba, Arsyad? Oh, key error dan-nya. Ini dan ini kita gunakan sebagai binding propertinya ya. Berarti masuk ke bagian second-nya. Masuk ke bagian second. Modul second, yes. Nah, di define dulu. Itu kan kita udah menggunakan boolean property. Nah, kita define variabel dan-nya itu sebagai boolean property dari kelasnya, di variabel kelasnya. Jadi di baris ke-7, enter dari baris ke-6. Dari baris ke-6 di enter satu baris, ditambahkan variabel dan. Bukan di dalam fungsi konstruktornya, tapi di luar. Nah, variabel dan sama dengan boolean property kasih argumen false. Kita kasih sebagai ininya, fungsi awalnya atau properti awalnya. Oke, kemudian dikasih tanda kurung buka kurung tutup false dalamnya. Sebagai inisiasi fungsi dari boolean propertinya. Oke, sekarang coba di running lagi. Apakah masih error yang di bagian dan-nya, yang di main app-nya ya. Di main app-nya di running lagi. Apakah masih ada error? Apakah ini nggak ada error atau lagi nge-lag nih? Udah muncul aplikasinya belum, Marsyad? Wait. Ada message. Sudah oke kah? Oh, masih ada error tuh. Oke, wait. Oh, ini karena kosong inputnya ya. Kalau inputannya kosong, nanti akan muncul error seperti itu. Kenapa? Karena kita langsung mengkonversi input yang di dalam yang pertama kali itu ada nama sama age itu dengan integer. Jadi kalau kosong nanti akan error. Coba diisi dulu sesuai dengan ada namanya terserah, umurnya pakai angka 12. Nah, dia bisa masuk nggak? Lanjut sampai harusnya masih masuk ke bagian yang ketiga nih. Kedua. Hanya di bagian kedua. Belum maju ke bagian yang ketiga, squatnya itu masih belum. Kita masih di bagian keduanya. Gimana? Udah sampai bagian keduanya aman? Bagian keduanya dulu. Karena bagian ketiganya kita belum aktifin. Oke, good. Sekarang Haikal coba. Yang Haikal seperti apa? Bisa screencast supaya Mister bisa cek. Jadi yang dan tadi itu tujuannya untuk customize ya. Custom property yang nantinya akan kita gunakan sebagai conditional statementnya. Jadi conditional dari code-nya itu dikerjakan kapan? Pada saat true atau false. Itu tujuan untuk yang tadi property booleannya. Oke, coba yang Haikal gimana nih? Coba di running dulu errornya gimana. Oh ini sama kayak punyanya BJS nih. Ada bug kayaknya nih. If age lebih kecil daripada 7, import test. Ini kayaknya ada line 78, coba ke bagian bawah line 78 di file Ruvier 1-nya. Ruvier 1 ya, file Ruvier 1. Coba di modul Ruvier 1-nya mana? Oke. Return. Iya, ini kayaknya ada bug deh. Coba di copy saja yang di bagian fungsi 74 ini, mulai dari 74 sampai ke 84 dari kopian file yang ada di Mister yang Mister kirim di ini di WA. Coba di copy apakah masih ngebug seperti itu, atau kalau enggak bisa langsung copy saja yang file Ruviernya Mister yang sudah Mister kirim di WA, langsung dimasukkan ke ininya, ke bagian code-nya Haikal. Tadi yang BJS apakah sudah oke jalan apa enggak Ruviernya? Atau masih ada error unindentation gitu? Yang BJS.
Oh, error baru. Error barunya gimana? Berarti kalau reverse-nya udah aman ya? Kalau error barunya apa nih? Ini sebelum kita masuk lanjut ke bagian selanjutnya, dipastikan dulu clear semua ya. IDEA, Edison, yang belum ada info nih, gimana? Aman di sana? Faras, kalau ada error atau ada yang bingung nih bagian mana nih, boleh langsung copy aja yang di bagian punya Mister, yang ada di grup. Nah, ini dan sama kayak punyanya Arsyad. BJS pergi ke second, ke menu, ke modul second.py-nya. Oke, ditambahkan boolean propertinya dengan diinisiasi di variabel dan. Di bagian baris ke-6 ditambahkan initiate variabel dan diassign dengan menggunakan properti boolean property. Nah, untuk modulnya juga jangan lupa di ini ya, di import ya. Bisa dilihat di bagian code-nya Mister kalau ini pakai variabel. Oh, nggak usah pakai konstruktor initiate kayak gitu. Pakai yang variabel biasa kalau kita menginisiasi variabel aja. Dan sama dengan gitu. Inisiasi variabel seperti biasa. Mister juga munculin tuh di bagian ininya, di sebelah kanan ya, di second-nya ini. Bisa dilihat kita butuh modul kv.properties dengan mengimpor kelas boolean property. Nah, ini ditambahkan dulu supaya nanti dia bisa jalan. Dia digunakan untuk ini ya, membuat conditional statement kapan dia second ini akan dilanjutkan untuk countdown, kapan dia dipastikan untuk stop timernya. Oke, boolean property false-nya udah. Harusnya ini kalau berhasil itu masuk ke bagian yang kedua ya, ketahan di bagian kedua. Kenapa? Karena kemarin Mister hanya membuat code-nya itu seperti ini. Nah, ini nggak ada save next screen-nya, belum ada. Jadi kemarin tuh masih seperti ini aja. Jadi kalau di running dia ketahan di bagian layar keduanya. Screen keduanya dia ketahan, dia nggak next, nggak bisa next. Aman? Oke, good, nice. Nah, sekarang untuk yang lainnya gimana? Aman juga ya? Semoga aman. Ntar Haikal gimana Haikal? Ada error baru, gimana Haikal? Kita coba cek lagi. Punya Haikal masih ada yang error. Harusnya tertahan di bagian kedua. Boolean. Oh, dannya kurang sama dengan Haikal. Jadi dan sama dengan boolean property false. Coba masuk ke second lagi. Jadi kayak menginisiasi variabel. Dan itu digunakan sebagai variabel untuk kita buat conditional statementnya. Ini apa nih? Second pass my text-nya. Ini di bagian second. Coba dibuka di bagian second baris ke-11, kolom ya baris ke-11. Modul second-nya dibuka, cek baris 11 gimana. Oh, itu string. Second pass itu berarti di apit tanda petik. Yang tulisan second pass itu diapit tanda petik karena kita ceritanya itu mau buat kalimat, menggabungkan kalimat second pass dengan current-nya si apa itu namanya, si punyanya waktunya itu str self.current, bukan we.current. Apa tadi, we ya kalau nggak salah tulisannya, apa Mister salah lihat? Sampai ke tanda titik duanya, ya. Titik duanya jangan ditinggalin Haikal. Kalau ditinggalin ntar dia jadi ini ya, self.current. Jadi maksudnya dia gabungan dengan property current plus dengan kalimat second pass titik 2 gitu. Oke, itu apa lagi tuh? My text invalid syntax. Itu tanda petik apa tanda petik 1 biasa atau tanda petik 2 aja? Itu jangan-jangan yang pakai tanda ini ya, di sebelahnya angka 1 itu ya. Sang sebelah kanan. Nah, ya kalau yang sebelah kiri kayaknya tanda petik 1 biasa. Coba di running lagi. Tanda petik 1 yang di itu ya, sebelahnya enter, atau tanda petik 2 juga boleh. String. Kalau kita mau mendefine string gimana? Masih ingat kan? Nah, itu juga sama. Yang bagian string-string itu diapit dengan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Kalau enggak gitu dia jadi error. Punya Mister suaranya putus-putus nggak ya?
Kok Mister ngelihat punyanya Haikal, gambar Haikalnya agak ini ngelek. Suara Mister jelas? Aman? Apakah suara Mister jelas? Aman ya? Ini tadi aman. Yang punyanya BJS tadi. Suara Mister kedengaran jelas ya? Sekarang coba lagi di running Haikal, apakah ada error lagi? Self current di baris ke-25 itu kita gunakan yang plus sama dengan ya, maksudnya self currentnya itu ditambah di increment sebanyak 1 yang di baris ke-25. Baris ke-25 yang di secondnya. Hati-hati dalam pendefinisian. Haikal bisa lihat di secondnya yang di ini ya, di bagian sebelah kiri. Mister udah buka. Oh bentar, ini Mister tutup dulu biar kelihatan jelas semuanya. Nah ini dia menggunakan incremental plus sama dengan, kemudian 1. Maksudnya adalah kita menambahkan sebanyak 1 ya, 1 poin setiap dia dipanggil fungsi change-nya. Oke, sampai sini gimana? Aman? Masih ada yang error nggak? Kalau plus sama dengan ya, jangan kebalik, sama dengan plus. Second line 18, coba cek. Line 18 yang mana? Self text. Dah, ini sama dengannya mana? Belum ada. Self text, oke. Bentar, ini yang restart ya? Yang restart. Iya benar. Itu yang restart sebenarnya nanti aja di komen aja dulu, nggak apa-apa yang restart. Kita buat yang ini dulu, yang sampai ke fungsi start change sama initnya dulu. Yang bagian def restartnya di komen aja semuanya, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas di situ. SCR button udah nggak kita pakai lagi ya kemarin, karena SCR button nggak bisa mendukung dengan kebutuhan kita. Oh, coba cek di bagian bawah ada banyak masih pakai SCR button nggak punya Haikal nih? Oh enggak ya, cuman itu tadi ya yang masih SCR button ya. SCR button udah nggak bisa kita pakai lagi karena kita membutuhkan fungsi tambahan custom function, di mana custom function itu kita mau buat dia conditional dengan kondisi si waktunya dan membawa variabel, jadi nggak bisa dipakein dengan metode class kayak gitu. Buttonnya dibuat class nggak bisa memungkinkan seperti itu. Harusnya kalau udah clear, ini masuk ke bagian yang kedua, kemudian dia ketahan. Gimana Haikal? Sudah masuk yang kedua belum? Apa masih ada yang error dulu gak ini? Aman? Sudah masuk yang kedua, tapi dia ketahan. Jadi ketika diklik next, dia nggak akan muncul apa-apa, hanya muncul waktu selesai gitu aja. Kok waktu selesai? Iya, waktu selesai apa tadi? Mister ngebuatnya printnya. Oh, selesai waktu. Selesai waktu, kemudian dia nggak bisa diklik nextnya. Nextnya dia masih ketahan karena Mister belum initiate self next screen-nya. Ini Mister tutup dulu biar kebayang seperti apa nanti. Udah ya, clear semuanya? Coba Mister cek dulu. Chatnya gimana? Oh, timernya nggak nyala. Waduh, coba timernya nggak nyala gimana nih? Bahaya nih. Second pass. Nah itu harusnya kalau diklik next dia akan menghitung maju. Coba diklik nextnya sama Haikal. Nah itu yang muncul ya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia stop di second keberapa ya, kelima ya kalau nggak salah. Nah setelah itu dia nggak muncul nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah benar, memang seperti itu. Jangan khawatir karena memang posisinya belum ada yang bisa kita buat maju. Berarti udah aman ya? Udah clear ya? Oke, Mister matiin dulu. Oke, Faras bisa ngecek di itu di bagian grup. Mister akan coba up ya. Coba ini di copy saja. Di bagian grup ada materi terkait dengan code-nya Ruvier app. Di copy dimasukkan ke main app-nya. Ke main app-nya Faras. Teman-teman yang lain juga sama. Dimasukkan kemudian di running. Ruvier sama second-nya kalau misalnya ketinggalan dan bingung nanti misalnya mau benerin seperti apa, langsung di copy saja, kemudian nanti dimasukkan lagi. Nanti kita akan coba bahas
satu persatu terkait dengan code kita. Oke, udah clear semua ya berarti ya. Untuk IDEA dan edition aman? Oke. Nah, kalau aman kita coba dulu masuk ke materi sebentar karena kita mau coba review juga ya terkait dengan apa yang udah kita lakukan kemarin. Jadi kemarin kita udah sampai ke bagian fungsionalitasnya udah kita set semuanya. Terakhir ada di bagian timer. Nah, sebelum fungsionalitas kita juga membuat sebagai UI UX-nya. UI UX-nya kita buat sedemikian rupa sehingga kita ada 5 layar total, ada layar utama dan 4 layar yang nantinya akan kita buat interaksi dengan user. Nah, terakhir itu kita buat sampai ke bagian pengaturan waktu. Memeriksa kebenaran entry data hanya sebagian, masih belum semuanya. Oke, sebentar ya, Mister izin dulu sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada tamu di depan. Mister kembali lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan terkait dengan pengaturan waktu yang belum selesai sampai ke bagian ketiga. Tapi secara konsep nanti kita akan gunakan hal yang sama untuk pengaturan waktu ini. Kemudian desain aplikasi yang nanti kita akan coba tambahkan animasi supaya nanti squadnya misalnya ada animasi button yang bergerak atas bawah dan sebagainya. Kita akan coba buat seperti itu. Dan selanjutnya terakhir kita akan melakukan pengujian secara keseluruhan. Semoga nanti masih ada waktu untuk pengujian keseluruhannya sehingga nanti kita benar-benar bisa memeriksa kebenaran keseluruhan entry-nya. Misalnya kayak tadi kasusnya yang dicoba oleh siapa tadi ya? BJS atau Arsyad tadi ya. Ketika dia kosong, nggak ada inputannya, diklik next, dia error. Kenapa error? Karena kita masih belum melakukan handling error di situ. Handling error terhadap inputan yang bukan berupa angka. Misalnya dia salah ketik huruf atau dia ternyata masih kosong, spasi dan sebagainya, nah dia akan menjadi error. Karena kita langsung mengkonversi nilai input itu menjadi nilai bertipe data integer. Nah, di sini nanti kita akan coba melakukan beberapa manipulasi tampilan, misalnya kayak warna, kemudian ada animasi. Nah, ini warna-warna yang nanti kita akan pakai. Dia menggunakan tapel red green blue ya, red green blue ini. Jadi yang pertama ini indeks yang pertama ini adalah red, green, dan blue. Jadi maksimalnya 0 sampai 255. Kalau nggak salah 0 sampai 255. Nah, ini yang bagian terakhir adalah transparansinya. Jadi kalau opacity-nya itu dibuat 0, maka dia transparan. Harusnya dia nggak akan terlihat sengejreng dengan misalnya warna red biasa dengan opacity 1. Jadi itu yang bagian terakhir hanya opsional saja. Kita buat 1 aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu mengubah warna ada juga terkait dengan nah ini animasi ya. Animasi lebih ke arah bagaimana kita membuat user interface-nya itu semenarik mungkin, kurang lebih kayak gitu. Nah, misalnya dengan moving ke kanan ke kiri atau dia membesar, ada is out is in dan sebagainya itu ya. Nanti kita akan coba membuat yang kita butuhkan di bagian Rouviernya seperti apa. Jadi nanti rencananya kita akan buat animasi ini ke bagian squadnya supaya nanti ada indikator untuk membuat squad atau ada indikator button naik turun di mana dia rentangnya hanya 1,5 detik karena kita kasih waktu 45 detik ya untuk melakukan 30 squad. Jadi nanti harapannya user bisa melihat dari situ, wah aku nih squadku udah ngikutin ritme waktunya, kira-kira kayak gitu. Kemudian animasi ini dia bisa menumpuk ya, maksudnya bisa dilakukan dengan cara menambahkan dari animasi 1, setelah itu animasi 2-nya seperti apa, animasi 3-nya seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau dicontohkan tadi misalnya kayak di bagian awal tadi ya ada
simulasi seperti ini. Nah ini dia animasinya ini bukan satu, tapi ada beberapa, ada 4 atau 5 gitu. Jadi dia ditumpuk. Setelah animasi sini ditambah lagi animasi apa, ditambah lagi animasi apa, dan seterusnya. Jadi nanti dia animasinya akan makin lama makin banyak. Dan itu yang akan dieksekusi oleh si sistem. Dan animasi ini yang wajib adalah durationnya ini. Nah, property name-nya ini bisa tergantung dari property yang kita gunakan atau widget yang kita gunakan. Hati-hati. Kalau kita misalnya menggunakan background color, kemudian kita masukkan ke label, propertinya akan error. Kenapa? Karena di label nggak mensupport untuk properti terkait dengan background color. Jadi properti ini benar-benar bergantung pada kondisi yang ada di propertinya si objek yang akan si widget yang akan kita buat animasinya. Jadi hati-hati dalam penentuan propertinya. Tapi yang duration ini wajib untuk ada ya, supaya nanti si animasinya ini bergerak atau bekerja seperti yang disetting oleh waktu yang kita inginkan. Nah, untuk pemanggilannya nanti kita gunakan komen seperti ini. Anim merupakan variabel dari inisiasi variabel animasinya, kemudian kita panggil fungsi startnya dan widget yang akan kita buat animasinya apa. Bisa button, bisa label, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi Mister bilang bertumpuk ya. Jadi langkahnya itu bisa banyak animasinya. Dan ini kita initiate satu-satu. Initiate satu-satu. Animasi pertama apa, animasi kedua apa, animasi ketiga apa, dan seterusnya. Jadi nanti dia akan membuat animasi sekuensial berdasarkan apa yang kita kerjakan. Nah, ini untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan event yang ada di animasi. Ada on start, on complete, sama on progress. Nah, pada saat kita melakukan animasi itu ternyata kita melakukan suatu tindakan tertentu, kita bisa gunakan on progress. Di tengah-tengah animasi berjalan ya. Jadi kita bisa gunakan on progress. Sama seperti nanti pada saat kita mau mencoba mengaplikasikan squad yang tadi bergerak, button itu dikombinasikan dengan yang waktunya, waktu squadnya. Banyaknya squad yang udah dilakukan oleh si button yang tadi yang digambarkan dengan animasi naik turun tadi. Nanti kita akan coba demo langsung ke bagian programnya supaya mungkin lebih jelas. Nah, setiap event yang nanti digunakan baik itu on progress, on start dan sebagainya, ada satu lagi on complete, itu kita selalu manggil fungsi. Dan fungsinya itu selalu menghasilkan nilai balikan step dan widgetnya. Karena apa? Kita memanggil widget kan tadi yang pertama, kemudian stepnya dia berapa detik nih perjalanannya sampai dikatakan oke, ini udah selesai, atau stepnya itu udah 1. Jadi mulai dari 0 dia nanti akan increment sesuai dengan second yang nanti akan kita tentukan berapa, dia akan proporsional incrementnya sampai ke 1. Jadi kalau udah 1 dia artinya udah 1 putaran penuh. Jadi kalau kita mau iterasi lagi, kita buat auto repeatnya on atau true. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana penentuan auto repeatnya dan sebagainya. Nah, ini beberapa gambaran terkait dengan animasinya tadi ya. Jadi ketika dia itu ditambah ada 2 animasi, maka dia yang pertama dia akan bergerak sesuai dengan animasi yang pertama ini ke kanan misalnya. Kemudian animasi yang keduanya dia baru bergerak sesuai dengan yang animasi keduanya ini. Animation X nilai dan sebagainya. Kalau ada 3, misalnya kanan kiri 3, berarti dia akan diulang seperti itu. Itu pengulangan dalam satu animasi ini namanya 1 putaran penuh. 1 step. Berbeda dengan kalau kita repeat ya. Kalau repeat itu bukan 1 step, tapi step yang diulang-ulang gitu kan, di looping. Tapi kalau ini misalnya kita define 3 animasi kanan kiri kanan, ya kan, kanan kiri kanan ada 3, maka dia 1 step itu adalah kanan kiri kanan. Bukan hanya kanan kiri aja gitu ya. Tergantung dari animasinya ini. Dan proporsi waktunya juga tergantung dari banyaknya animasi yang kita sebutkan tadi. Kemudian ya ini repeatnya tadi yang Mister sampaikan. Kalau dia mau berulang, kita gunakan fungsi repeatnya. Nah, ini kita coba masuk ke bagian ini, ke bagian Visual Studio Code kita. Nah, Mister mau back dulu sebelumnya. Kita akan back sebentar. Mister akan masuk ke lesson keempat. Lesson keempat silakan dicek, harusnya dia hidup semua. Nah, di sini ada beberapa contoh animasi yang tadi Mister sampaikan di PowerPoint. Ini animasinya juga mirip seperti yang di PowerPoint juga, yang tombol startnya dia membesar dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kita lihat di sini, penentuan animasinya, inisiasi animasi dimulai dari kita mengimport modul animation ya. Kita import kelasnya. Kemudian di sini animasinya kita initiate ke dalam variabel animate misalnya.
Nah, propertinya ini yang Mister tadi sampaikan, hati-hati. Background color disupport oleh yang namanya button. Tadi tidak tertampil. Oh, serius? Mister ini udah entire screen belum sih? Kayaknya udah entire screen ya. Oh, astagfirullah, belum entire screen ya. Oke, wait. Mister ganti entire screen deh. Oke. Aduh, namus. Oke, nanti sekalian Mister akan coba ini ya, jelaskan lagi pas waktu di bagian code-nya sekalian. Nah, tadi kan Mister menyampaikan animasi itu prosesnya adalah nggak cuma satu, bisa ditumpuk. Jadi bisa ditambah-tambah. Nah, ini contohnya. Animasi pertama yang ini, kemudian animasi kedua yang ini ditambahkan ya. Jadi nanti dikumpulkan jadi satu. Terakhir nanti dari variabel animate yang terakhir akan dieksekusi untuk dilakukan suatu pergerakan animasinya. Jadi kalau di PowerPoint tadi dia masuknya seperti ini, Mas. Yang konsepnya. Nah, ini dia. Setiap langkah animasi kita define satu persatu. Contohnya kayak di sini, animasi yang kita define itu yang pertama dia background colornya red ya, red green blue kan, rednya dia satu nilainya, berarti dia tertinggi ya, dia akan nilainya satu. Kemudian selanjutnya di bagian kedua dia merubah size-nya jadi besar, 1:1. Yang awalnya nggak 1:1 nih, belum di set size-nya, kemudian dia bisa jadi satu. Kemudian font size-nya jadi besar, jadi 35 dan seterusnya. Jadi dia akan di running sequential seperti apa yang disampaikan di gambaran terkait dengan langkah-langkah animasi. Nah, jadi kalau ini di running, kita coba running supaya terbayang nanti pada saat kita mau membuat animasinya seperti apa. Nah, ini kalau kita klik, ini kan masih belum ada size-nya ya. Size ini size ukuran biasa yang udah di default dari sini dari awal. Pertamanya 0,3 dari inisiasi awalnya, jadi kayak penempatan awalnya seperti apa. Nah, kemudian kita press me untuk mengaktifkan si animasinya. Kenapa animasinya ini diaktifkan dengan cara ditekan tombolnya? Ini kita lihat di sini codingannya. Di button press, dia memanggil fungsi method start animation dari kelas animated button. Animated button ini diassign ke variabel button yang ada di build-nya si my app. Nah, jadi kondisi awalnya adalah seperti ini nih, size hint-nya seperti ini, post hint-nya seperti ini, ada di tengah. Font size-nya awalnya 22. Nah, nanti di bagian animasi ketiga dia akan berubah jadi 35 nih. Kalau di sini ya dibacanya ya. Nah, sekarang kita coba running press me-nya. Sama seperti yang nah ini kan jadi merah, kemudian dia membesar, press me-nya jadi 32, dia ngecil lagi. Kemudian dia senternya bergerak ke kanan kiri. Post hint-nya yang di sini ada posisinya 1,01, 1,1, ini 0,1 dan seterusnya. Dan background colornya juga berubah-ubah ya. Ini kan dirubah nih. Nah, hati-hati penentuan properti. Properti ini properti semua ya. Post hint sampai background color ini properti. Ketika dia nggak ada define propertinya, maka jangan dilakukan defining di sini. Kalau di define di sini nanti akan error. Misalnya kayak label tadi Mister bilang, label itu nggak support untuk yang background color, tapi post hint-nya masih support dia. Nah, hati-hati. Jadi kalau seperti ini nanti bisa error animasinya. Dan untuk mengaktifkan animasi, kita gunakan fungsi animate.start. Nah, kurang lebih gambarannya itu kayak gitu. Jadi ini semuanya ini disusun dengan animasinya itu di-define satu persatu. Sekali lagi, kemudian kita gunakan modul animation, kemudian kita panggil kelasnya, dan kita gunakan kelas animation ini untuk mengassign variabel animate yang nantinya akan kita kirimkan atau kita panggil dengan memasukkan bagian mana sih atau widget mana sih yang akan kita animate. Nah, ini kenapa kok self? Karena kita ngomongin kelasnya si button sendiri ya. Jadi maksudnya ini akan diassign ke buttonnya itu sendiri. Jadi tetap ke widget ya. Ke widgetnya, bukan ke animationnya ini. Self-nya ini refer ke bagian widget buttonnya. Karena kita lihat di sini dia inheritance ya dari si button. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Konsepnya nih, kita belajar konsep dulu nih. Clear ya? Semoga clear. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian Roughier kita. Jadi kemarin kita mau melanjutkan dulu. Mister balik lagi ke yang nomor 4. Oke, di sini. Kemarin kita pakai yang Roughier app-nya ya.
Rovier app-nya kita pindah ke sini, main app-nya kita close. Nah, di Rovier app ini SCR button udah nggak kita pakai lagi ya. Udah nggak kita pakai lagi. Jadi ini Mister akan hapus supaya nggak bingung teman-teman. Mister akan hapus karena udah nggak kita pakai lagi. Kalau kemarin Mister belum langsung hapus supaya teman-teman tahu nih bahwa itu karena kita kemarin membahas di bagian SCR buttonnya. Sekarang kita akan next step-nya. Jadi semua SCR button akan kita hapus semua. Buttonnya di bagian bawah juga sama, SCR buttonnya kita hapus. Oke, satu lagi button. Apakah ada lagi? Nah, ini dia. Semua SCR button Mister akan hapus supaya nanti nggak terlalu banyak code-nya sehingga nanti nggak bingung. Harapannya nggak bingung. Nah, sekarang ini kalau kita running, posisi sementara yang tadi Mister sampaikan itu dia kondisinya tertahan di layar kedua. Jadi ini setelah diisi. Nah, ini teman-teman harus diisi dulu ya. Kalau enggak nanti kita akan error karena kita sudah membawa variabel P1-nya. P1 itu mulai dari variabel age, P1, P2 dan P3. Nah, ini sampai sini ini harusnya ketika diklik next dia waktunya akan bergerak 1 sampai 5 detik kalau Mister setting. Nah, kelima dia berhenti dan dia akan muncul selesai waktu. Saat dia udah muncul selesai waktu, harusnya diklik next, itu dia pindah ke layar berikutnya. Nah, tapi jangan lupa saat mau pindah ini diisi ya. Nah, ini masih jalan lagi. Kenapa? Karena kita masih belum setup untuk dia berhenti. Dia selalu 5 detik, kalau diklik next-nya selalu 5 detik akan berjalan. Nah, bagaimana cara memperbaiki ini? Nah, kemarin Mister sudah sampaikan sebenarnya di WA. Nah, sekarang kita akan coba bahas. Di bagian sini, di bagian second ini, kan ada second finish ini adalah kita binding tadi ya dengan label kita tadi yang kita bergerak hitungan mundurnya. Ketika dia dipanggil dan dia udah selesai, maka kita harus aktifkan self next screen-nya. Jadi awalnya kita mendefine self next screen itu false. Sehingga efeknya adalah pada saat next screen-nya ini, kita hapus dulu. Saat next screen ini, button next-nya ini kita klik, ini kan kita button next-nya kan dihubungkan dengan event on press ya, diklik ya berarti ya. Kita klik maka dia selalu bagian yang ini yang akan muncul. Selalu dia bagian start ini yang akan dieksekusi. Karena dia false. If not false berarti true ya. Berarti ini yang akan dieksekusi. Nah, supaya nanti pindah ke sini maka kita setup next screen-nya sama dengan true. Jadi dia nanti akan false dan dia akan masuk ke bagian global P1-nya. Yang nanti akan kita kirim. Oke ya, kebayang ya sampai sini? Nah, di sini nanti kalau sudah harusnya ketika udah kita define seperti ini, kalau kita running lagi, dia sudah bisa masuk ke bagian screen selanjutnya. Jadi ini kita isi. Kita isi sembarang dulu. Angka ya yang jelas ya. Ini kita next. Ada sampai 5 detik. Oke, kita isi angka 12. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, sekarang misi kita adalah di bagian layar ketiga ini nanti akan ada efek berupa squat ya, kayak button gitu naik turun. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Oke. Jadi misi kita ini nanti terakhir, misalnya ini ASD 12. Nah, ini yang tadi. Kita tunggu dulu 1 detik, 2 detik. Nah, ini selesai waktu, berarti udah oke. Next. Nah, ini ada squatnya nanti, animasi squatnya. Kemudian ini ada berapa kali squat target yang akan kita lakukan. Sebenarnya ini bukan 2 ya, tapi ini 30 squat ya. Cuman karena ini biar cepet aja, kita next. Nanti animasinya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, selesai squat. Kalau udah selesai, kita baru bisa klik ini untuk next stepnya. Nah, di sini juga nanti akan dimulai second pass-nya yang tadi sama seperti konsep di layar kedua, dia akan hitung mundur juga. Ini misalnya kita start, nah dia akan hitung mundur, kemudian dia selalu akan binding dengan kondisi yang atasnya ya. Waktu 1 selesai 2 dan seterusnya, nanti dia akan terakhir di bagian pada saat di ini ya di start yang ketiga, waktu yang ketiga dia bisa next ke screen selanjutnya. Nah, ini ada 10 detik dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu yang pertama dulu ya. Bagaimana sebentar ya.
kita kembali lagi ke sini. Oke, ini kita tadi Ruvier app di sini. Nah, sekarang kita misinya adalah untuk membuat si animasi di layar kedua. Yang ini ya, layar kedua ini ya. Layar kedua ini kita menggunakan di bagian si runnernya. Yang pertama ini class runner, dan yang kedua adalah di bagian sheets-nya. Ada dua modul yang kita gunakan. Di Ravier app ini kita pertama masukkan dulu modul runnernya. Ini kan masih belum ada modulnya ya, jadi jangan lupa dimasukkan dulu variabel modulnya. Ini runner import class runnernya. Kemudian yang satunya from ini jangan dulu karena sheet nanti belum kita jalankan. Kita akan jalanin runner dulu ya. Nah, di layar pertama ini, di layar kedua ini, yang setelah screen untuk yang selesai waktu tadi ya, di layar kedua ini kita akan buat animasinya. Nah, untuk membuat animasinya, ini Mister akan coba copy dulu deh runnernya. Oke, runner 1 aja. Oke, sama seperti yang sebelumnya ya. Berarti yang ini di bagian Ruvier app-nya Mister ganti runner 1 dulu. Nah, oke, runner. Ini Mister akan coba ulang lagi. Kondisi awalnya adalah seperti ini ya. Jadi ada tiga konstruktor yang di sini awalnya juga masih belum ada isiannya. Nah, kurang lebih seperti ini, masih kosong seperti ini, self doang kayak gini ya, self doang. Kemudian ininya, kalau ini nextnya kayaknya udah ada widget sama stepnya ya kalau nggak salah. Tapi kalaupun dia masih self saja, karena ini kita ngomongin terkait dengan animasi sesuai dengan presentasi yang tadi di awal, konsep untuk melakukan animasi itu nanti nextnya akan fungsinya yang dipanggil akan menghasilkan memanggil widget dan stepnya, returnnya. Jadi ini ditambahkan dulu. Kalau ini masih kosong ya, widget, step. Jadi dua ini akan selalu dihasilkan oleh si animasinya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita otomatis import dulu ya beberapa yang kita pakai from TV UIX. Kita gunakan tadi box layout dulu karena kita mau membuat turunan dari box layout ya. Import box layout. Kemudian yang kedua, karena ada button yang tadi naik turun, kita import juga buttonnya UIX button, import button. Oke. Selanjutnya adalah animasinya yang akan nanti kita gunakan. Form TV bisa dilihat di sini ya. Tadi kalau di bagian PowerPoint-nya tadi ada caranya untuk mengimport animasi. Ya ini ya. Bukan lagi pakai UIX tapi from kv.animation import animation. .animation import animation. Nah, ini yang kita akan pakai. Nah, di konstruktornya ini yang akan kita gunakan adalah pertama, kita kan tadi rencananya akan membuat si kondisi apa ya tadi ya, si buttonnya itu naik turun dari atas bawah dan seterusnya. Nah, berarti nanti di bagian Ruvier app-nya harapannya nanti yang muncul di bagian layar utamanya ini layar pertama layar kedua. Yes, ini layar kedua. Nah, jadi nanti ini akan ada tambahan. Yang pertama, setelah label instruksi, itu di sebelah kanannya disusun secara horizontal. Ada squatnya. Squatnya yang pertama, yang adalah jumlah squat yang kita butuhkan, yaitu 30 squat selama 45 detik. Kemudian hitungan squatnya. Kemudian yang terakhir adalah animasinya. Berarti dia ada horizontal ke kanan. Nah, sekarang dari sini kita buat dulu. Dari label instruksi yang ada di sini, kita buat dulu dia menjadi horizontal ke kanan dengan isian yang seperti disampaikan tadi. Yang pertama label squat, yang tadi nanti yang akan muncul ininya, muncul tulisan squatnya sisanya berapa gitu ya. Ini kita buat ini dulu, hardcode dulu. Squat remaining. Oke, kemudian selanjutnya label ini runnernya yang nanti akan kita initiate menjadi dengan kelas runner.
Nah, ini semuanya kita akan buat ke dalam satu box layout. Misalnya kita buat nama layoutnya squad layout sama dengan box layout, dimana dia susunannya horizontal ya. Secara default dia sudah horizontal, jadi nggak perlu lagi kita define orientasinya. Kita tinggal masukkan saja. Wait, bentar, ini runnernya kok huruf besar, salah. Ini huruf kecil ya. Squad layout add widget sama dengan label sheet. Yang pertama adalah instruksinya, kemudian yang kedua squad layout add widget label squadnya yang nantinya akan menghitung berapa kali squad yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir runnernya, add widget runner. Nah, dimana runner ini merupakan button box layout ya, yang nantinya akan kita kirimkan menjadi value dari runner itu sendiri. Nah, runner ini karena tadi hitungannya dia kita mau buat bergerak seberapa kali sih total squadnya, berarti kita harus masukkan nilai total squadnya. Yang pertama parameter totalnya, kemudian setelah itu stepnya berapa detik, jadi dia akan berjalan berapa detik. Kita buat step time-nya. Dan terakhir adalah argumen quarks, seluruh argumen, key argumen yang nantinya misalnya dibutuhkan untuk dikirim. Jadi dengan kita menggunakan quarks yang seperti yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, apapun yang di properti yang dimiliki oleh box layout atau button dan sebagainya itu bisa dikirimkan ke konstruktor kita. Nah, otomatis kalau di sini udah ada totalnya seperti ini dan step time dan seterusnya, kita tinggal initiate propertinya. Self total total sama dengan total, kemudian self step time-nya, step time sama dengan step time. Nah, selanjutnya teksnya, kan kita juga mempunyai gambaran kita dalam membuat si runnernya nanti akan ada teks yang ini ya, teks yang bergerak ya. Teksnya itu tulisannya squad misalnya. Kalau contohnya kayak gini, kita lihat lagi Ruvier app yang copy-nya. Kita jadikan patokan ya. Kita biarkan dia running supaya nanti enak. Mana nih? Nah, ini yang pertama udah lewat, yang kedua udah lewat, ini juga udah lewat. Masukin 21. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini nanti ada squad left, kemudian ada instruksinya, ini ada kondisi si kotaknya yang nanti akan bergerak naik turun. Nah, kalau ini diklik next, nah dia ada tulisan squad ini nih yang naik turun. Yang dia selalu konstan nih, nggak berubah. Kalau dia nggak berubah, kita bisa langsung define ke dalam buttonnya itu sendiri. Tapi kalau dia berubah-berubah dan kita bisa ingin kita akses, kita bisa gunakan sebagai properti. Nah, kembali lagi ke sini, ke bagian runnernya. Ini tadi, ini ya, gambarannya kayak gini. Sorry kok ke bagian runner. Ke bagian Ruvier app-nya. Nah, Ruvier app-nya ini tadi kita sudah mendefine di bagian squad, label sheets, label squad, dan runnernya ke dalam squad layout. Jadi terakhir kita perlu menambahkan squad layout itu yang awalnya dari label sheets ke dalam add widgetnya di main layout supaya dia bertambah semuanya di situ. Nah, ini misalnya runnernya ini kita buat dulu buttonnya supaya kebayang ya. Text squad. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba running dengan kondisi yang sekarang. Kita sudah menambahkan seluruh UI-nya. Harapannya udah aman ya. Oke, bentar, ini dev next widget. Oh iya, runner kita masih belum kita pas. Oke, yang ini kita pas dulu aja. Ini juga kita pas supaya nanti tidak bikin error. Oke. Karena kita memanggil variable runnernya ya di sebelumnya ya, mengimport modul runnernya. Jadi apapun yang terjadi di runner maka dia akan membuat errornya. Nah, ini kalau ini kita running,
Oke. Oke, udah waktunya. Nah, ini udah muncul ya. Squadnya udah muncul, squad remainingnya juga muncul, dan ini juga di bagian apa yang kita instruksikan tadi. Nah, ini nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuma nanti ini squadnya lebih kecil ya. Nggak seperti ini. Nah, sekarang kita coba buat di bagian runnernya dengan bayangan seperti tadi. Kondisinya yang kayak gini. Nah, ini squadnya posisinya ada di atas. Kemudian squad leftnya ini nanti menjadi masukannya. Kita bisa lihat di bagian kita close dulu. Oke, kita bisa lihat di bagian mana tadi secondnya, mana di bagian second. Prinsipnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan di bagian second ini. Second ini taruh sini aja biar enak. Nah, ini dia. Jadi di second ini kita butuh beberapa variabel juga sama dari total dan sebagainya. Nah, sekarang kita butuh selain dari yang ini tadi step time, kita butuh teksnya yang nantinya akan berubah ke dalam bentuk squadnya. Nah, kalau dilihat di code-nya, misalnya tadi runner 1, runner 2. Nah, ini dia runnernya. Kita butuh yang pertama adalah terkait dengan teksnya. Teksnya itu nanti akan masuk ke dalam buttonnya kita. Jadi kita butuh buttonnya. Kita define dulu button. Kemudian sama dengan button dengan proporsi untuk ininya, size dan sebagainya kita copy ini ya, ketentuannya supaya nanti mirip seperti yang dicontohkan tadi. Nah, ini size hint-nya itu dimulai dari 1x-nya dan y-nya 0,1 tingginya. Kemudian posisi hint-nya dia di atas box layout-nya. Kemudian selanjutnya kita buat dari button ini nanti ceritanya kita akan masukkan ke dalam widgetnya. Nah, widgetnya ini kan udah kita define menjadi kelas inheritance dari runner ya. Berarti kita gunakan aksesnya self add widget. Bukan lagi seperti ini. Bukan lagi kayak box layout gitu ya misalnya. Enggak. Tapi kita gunakan self-nya. Kita gunakan kelasnya langsung add widget. Kemudian ini buttonnya. Nah, buttonnya ini karena nanti akan berhubungan dengan kondisinya dia bergerak kanan kiri atas bawah, maka kita gunakan sebagai properti yang nantinya bisa digunakan sebagai untuk digunakan berulang kali oleh si metode yang ada di sini. Jadi dia bisa saling menggunakan, saling berbagi properti yang ada di atasnya. Kemudian terakhir, yang ke selanjutnya adalah animation-nya. Animation ini kita buat animate ya, misalnya. Nah, ini kita initiate dari bagian animation ini, yang modul animation di atas. Nah, kemudian kita gunakan posisinya karena kita naik turun. Jadi posisi animasi pertama adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Jadi ini nanti topnya kita define dia posisinya ada di bagian paling bawah pergerakannya. Dari posisi atas dia menuju ke bawah. Pertama, kemudian yang kedua kita balikkan lagi ke posisi atas. Makanya di sini kita kasih tanda plus ya. Kalau di bagian runner yang udah jadi contoh ini, jadi patokan ini. Nah, ini kita kasih tanda plus supaya bisa kebaca. Kita kasih enter aja di sini. Kemudian kita kopas, mungkin kita ganti posisi awal kita yaitu 1. Sesuai dengan posisi awal kita yang diinisiasi di bagian konstruktor pada saat button diciptakan. Nah, step time-nya ini nantinya kita akan set berapa detik sih per satu putaran. Kan tadi ingat ya, konsepnya animasi itu ketika dia ditambah-tambah, satu putaran, satu pergerakan yang dikumpulkan dalam satu animasi dari variabel animate itu menjadi satu step hitungannya. Jadi stepnya nanti kan akan digunakan sebagai patokan si sistem untuk menjalankan animasinya. Karena kita satu animasi itu, satu squad itu asumsinya ada 2 pergerakan, maka kita bagi menjadi 2 supaya nanti stepnya benar hitungannya sampai ke 1 itu adalah 2 pergerakan atas bawah. Atau dari bawah ke atas ke bawah lagi. Atau sebaliknya. Kalau ini dari atas ke bawah ke atas lagi, itu 1 step. Lagi bawah, atas 1 step. Jadi ada 2 ini ya. 2 step animasi yang akan kita define. Oke, selanjutnya adalah kita membuat binding dengan properti self kita, karena kita akan pakai lagi self animation-nya dengan
on progress-nya si animate tadi. Karena kita menggunakan event on progress untuk menggerakkan yang namanya nanti stepnya ini, supaya dia setiap langkah satu step kita akan bind dengan si seatnya kita, si bagian squatnya kita, dia juga akan bergerak naik. Ya, on progress sama dengan self dot next. Nah, di sini kita nggak pakai kurung buka kurung tutup. Kenapa? Karena kita butuh fungsinya, bukan balikannya. Kalau kita butuh balikannya atau returnnya, kita gunakan yang kurung tutup kurung bukanya. Nah, jangan lupa di sini karena kita hitungannya itu adalah nanti dia setiap kenaikan satu maka satu step itu akan selesai, maka kita gunakan satu lagi properti current misalnya dari angka 0. Supaya dia ada incrementnya gitu ya, untuk menambahkan sebagai variabel kita, kontrol kita pada saat kita nanti menentukan nextnya. Nah, di next ini seperti yang disampaikan dalam proses pembuatan animasi, step itu pasti nanti akan selalu diberikan oleh si animasi itu kepada function nextnya. Maka pada saat dia sudah mencapai satu step, misalnya satu step itu adalah 1 ya, maksudnya ya 1,0, apa yang harus dilakukan? Self current-nya yang punyanya si squat tadi, kalau sudah satu putaran penuh, satu step bawah naik, itu kita increment menjadi 1. Sampai kapan dia selesai? Sampai dia sesuai dengan totalnya. Jadi sama kayak kalau kita melihat di bagian second-nya ini, kapan dia second-nya berhenti? Pada saat si current-nya sama dengan totalnya. Sama seperti juga si runner. Runner ini juga saat dia misalnya save current-nya sudah sama dengan totalnya, self total, properti total yang ada di atas yang kita define di sini, yang nantinya akan menjadi salah satu parameter atau argumen yang nanti kita kirimkan dari main app kita. Maka yang terjadi adalah untuk stop animasinya kita butuh perintah yang namanya self animation repeat-nya selesaikan. Tidak boleh ada repeat lagi. Kenapa? Karena pada saat ada repeat dia akan dilakukan terus. Jadi self-nya di bagian animation-nya, karena kita gunakan animate tadi ya, animate repeat sama dengan false. Nah, di sini kita akan gunakan false supaya dia menghentikan pergerakan stepnya. Selanjutnya dia nggak ada lagi pergerakan. Di sini berarti pada saat startnya self animate start, kemudian kita define repeatnya, kita aktifkan animate sebelum kita start ya, repeat sama dengan true. Jadi di sini kita sudah mendefine pada saat animasi itu di start, dipanggil oleh button dengan metode startnya, maka si button tadi yang dikirimkan dari ini ya tadi ya, di widget ini tadi sebagai animate tadi, dia menjadi bergerak atau aktif supaya dia sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan di sini. If stepnya kalau udah 1, maka dia nanti akan menaikkan jumlah current-nya sampai ke totalnya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ini untuk pembuatan di bagian runner-nya. Nah, sekarang bagaimana inisiasinya? Inisiasinya kita kembali ke bagian Rovier app-nya. Nah, ini dia. Di bagian Rovier app-nya, berarti yang tadi kita buat, nah ini bagian layout runner-nya ini, kita buat dia bukan lagi jadi button, karena ini kan button udah dapat dari punyanya si runner 1 ini tadi ya. Ini kan udah button nih, ada buttonnya. Di bagian ini ya, ini dia, button, di save buttonnya udah ada. Jadi kita nggak perlu lagi button, langsung kita panggil runner-nya, di mana dia turunan dari box layout yang di dalamnya ada buttonnya. Berapa kali yang mau kita gunakan? Misalnya kita buat 2 kali, 3 kali aja. Kemudian stepnya berapa detik? 1, 2, 3 atau bisa bilangan boolean. Float atau double 1,5 detik. Jadi nanti dia step time-nya 1,5 detik, kemudian dia akan bergerak setiap satu stepnya itu 1,5 detik. Satu kali putaran itu adalah 1,5 detik. Bawah naik itu 1,5 detik. Nah, di sini kita sudah buat runner-nya. Kemudian kita coba cek dulu apakah ini sudah bisa berhasil jalan. Kalau kita lihat di sini animated repeat-nya udah oke, udah jalan. Sekarang kita
Coba Ravier app-nya kita jalankan. Ini Mister cuman ganti di bagian runnernya aja ya. Di bagian runnernya kita ganti. Oh iya, kurang tanda kurung. Mana tadi? Ini kalau kita buat ke bawah, turun ke bawah, ini kita buat tanda kurung ya, supaya dia mengindikasikan ini satu kesatuan. Oke, kita coba cek dulu. Runner has no attribute disabled count. Apa ini? Oke, kita coba cek dulu di bagian Ravier app copy-nya bagaimana kita cara memanggil runnernya. Oke, runnernya udah sama. Kita gunakan ini ya, runner, kemudian kita isi parameternya. Setelah itu current bind-nya, runner finish-nya. Oke, ini masih belum bisa dilakukan, nggak apa-apa, dilanjutin ke sini. Oke, kemudian runnernya kita coba cek di sini apakah ada yang kurang. Scene animation. Object has no attribute disabled cone. Kok ada disabled cone? Oke, kita coba copy dari sini ya. Sepertinya ada bug. Oh iya, supernya. Sorry, karena kita tadi menginheritance ya. Ini lupa nih. Hati-hati dengan super karena dia menandakan bahwa kita menginheritance ya. Ini kan kita kirim quarks-nya, ini juga kita kirim di sini dan kita gunakan seluruh properti yang ada di bagian box layout-nya ya. Sama kayak gini tadi ya. Nah, ini quarks-nya dan kita kirim semuanya ke dalam konstruktor kita. Untuk yang lainnya sudah oke, harusnya udah oke nih. Harusnya ya. Kita coba dulu. Kemana? Nah, ini nama, kemudian 12 running 5 detik. Oke, selesai waktu, udah sesuai. Oke, nah ini box layout kita sudah ready. Ya, ini juga instruksi squad remaining. Harusnya kalau ini ditekan next, maka harapannya dia bisa melakukan start di bagian ininya ya, di bagian box layoutnya ini. Kalau kita lihat di sini codingannya next nih seperti apa nih? Ini yang di layar ketiga ya. Layar ketiga mana sih? Layar kedua berarti. Sorry. Nah, ini dia runner ini. Nah, dia harusnya ketika diklik next, dia harusnya runnernya ya yang aktif ya. Nah, ini kita lihat kita kurang di bagian Ravier-nya untuk di bagian next-nya. Ingat, kita harus melakukan pemanggilan metode start-nya. Jadi sama, kasusnya kayak yang di second. Jadi kita tambahkan dulu next-nya. Kita copy yang ada di second. Ini. Karena ada kondisi self next-nya. Hati-hati. Konsepnya mirip-mirip. Nah, ini kita tambahkan else. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, ini yang kita panggil adalah runner-nya. Kenapa kita panggil start? Supaya kita bisa mengaktifkan ini, metode start-nya ini. Dia melakukan animasi di bagian button-nya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian jangan lupa self next screen-nya ini kita initiate juga di awal kelasnya. Ini dia. Di sini sama dengan false. Nah, jadi ini harapannya dengan kita kondisinya false sekarang, kita nanti bisa mengaktifkan runner start. Setelah dia true, runner start gak aktif lagi, maka dia akan berhenti dan dia melanjutkan ke transisi layar berikutnya. Kita running. Satu, dua, oke. Running. 15. Oke, 15. 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
Oke, next. Oke, has no attribute runner. Oh ya, runnernya tidak dideteksi oleh layar kedua. Kenapa? Karena masih belum kita buat sebagai properti. Kita tambahkan dulu propertinya self runner. Dan ini kita buat sedikit aja waktunya supaya nggak terlalu lama kita nunggunya. Kita buat 2 detik aja. Oke, kita coba running lagi ya di layar keduanya. Ini tadi self runnernya udah masuk, self runnernya juga udah. Sekarang self runnernya di sini kita akses lagi untuk mendapatkan metode startnya. Oke, 2 detik aja. Oke, selesai. Lanjutnya adalah position argument widget. Apa yang kurang lagi? Layout widget di bagian animate start di baris ke-21. Oke, runner 21. Animate startnya widget. Oh iya, self dot buttonnya kita belum panggil ya widgetnya. Kita cek 12. Oke, aku selesai. Nah, udah oke jalan ya. Jadi nanti animasinya kurang lebih seperti ini dengan nanti di define dengan menggunakan spot remainingnya. Jadi tadi ada 3 step, 1, 2, 3. Kemudian kalau udah selesai dia harusnya bisa masuk ke next stepnya. Nah, untuk masuk ke next stepnya seperti yang dilakukan pada saat kita melakukan yang di layar sebelumnya, kita perlu mendefine pada saat dia selesai maka dia harus next screen-nya bernilai true. Inilah kita nanti akan kita binding sama seperti yang punyanya waktu tadi, kita bind dengan second finish ya. Nah, nanti ini kita juga sama lakukan. Oke, nah sekarang kita copy ini, kita mulai bind. Karena kita nggak ada variabel dan, kita bisa buat sendiri dengan menggunakan properti tadi, properti yang ada di variabel second tadi. Kita coba binding dulu di sini. Self runner, kita binding dengan variabel dan. Nah, variabel dan ini bagaimana penulisannya sama seperti yang di secondnya tadi. Nah, ini kita gunakan boolean property. Kita copy di sini. Kita buat di ke runnernya ya. Ke runnernya kita tambahkan boolean property. Kemudian kita define di sini dan sama dengan boolean property false. Oke, terus selanjutnya adalah kita tambahkan properti dannya, self dan sama dengan false. Sesuaikan dengan kondisi properti di awalnya. Setelah itu di sini juga kita buat di bagian ininya ya, di bagian runnernya self dannya ini false. Kemudian setelah dia masuk ke dalam animasinya self dannya oke, udah aman. Selanjutnya kita ke bagian Rouviernya. Nah, ini dannya ini menjadi trigger untuk second finishnya. Ini fungsi. Nah, fungsinya kita taruh di sini, def second finish self ya. Kita masukkan selfnya. Oke, apa yang harus dilakukan pada saat second finish ini? Berarti misalnya kita buat print dulu, kita buat uji coba dulu, print selesai squat. Print selesai squat. Kemudian di terakhir kita buat self, kita setting untuk next screen-nya. Next screen-nya itu sama dengan true. Jadi maksudnya kita akan membuat next screen-nya ini yang aktif di bagian bawah ini ya, supaya dia bisa pindah ke layar berikutnya. Nah, harusnya dari sini, dari posisi bind ini menuju ke sini, second finish-nya sudah berhasil ya secara code-nya.
Sekarang kita coba running dulu, kita coba cek dulu, double check untuk yang runnernya apakah ada yang kurang. Oke, buttonnya kurang ada namanya tadi ya. Self button text sama dengan squat. Pada saat dia mulai diaktifkan metode squatnya, maka dia akan muncul di bagian ininya, di bagian squatnya tulisan di buttonnya itu ya. Kemudian di bagian untuk nextnya, kalau dia udah sampai ke sama dengan total, sama seperti punyanya second, save dannya sama dengan kita buat true, supaya nanti kita bisa deteksi bahwa oh ini udah kelar nih, nggak ada lagi kondisi ketika dia harus bergerak lagi. Oke, sekarang kita masukkan lagi ke dalam aplikasi kita. Oke, ini 12 second passnya 2 detik. Oke, sudah. Dan kita buat next. 1 2 3. Selesai. Harusnya dia masuk ke dalam argumennya di sini ya. Oke, ini di dispatch. Oke. Jadi ini argumennya belum berhasil dipanggil, tapi seharusnya dia masuk ke dalam second finishnya. Nah, second finishnya ini kalau kita lihat di bagian ini ya, di bagian second finish ini dia menggunakan argumen value. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh event yang runner bind ini, second finishnya ini kita gunakan juga argumen value ya. Kita coba argumen value. Jadi di sini di bagian layar ketiganya, layar kedua, nah ini ada argumen value-nya. Nah, supaya gampang untuk mendeteksinya, kalau tadi kan sama-sama second nih, kita ganti runner ya. Tadi kan udah berhasil kita jalankan, tinggal untuk memanggil di bagian finishnya saja yang masih belum, karena kita belum mengirimkan argumennya. Runner, finish, kemudian ini kita kasih bintang arcs. Oke. Jadi harusnya ini udah oke nih, karena udah mendapatkan return dari si runner finishnya. Ini coba running dulu. Oke. 12. 2 detik, kita tunggu. Next. 1 2 3. Nah, squat selesai. Dan argumennya berhasil kita dapatkan nih di runnernya. Tapi di sini kita nggak gunakan argumennya ya, kita gunakan di bagian next screen-nya. Kita aktifkan next screen-nya, jadi dia kalau diklik maka dia sudah masuk ke bagian result-nya. Nah, sampai sini kita sudah masuk ke bagian Rouvier Index-nya. Dan Rouvier Index-nya sudah berjalan sampai ke bagian akhirnya. Nah, tinggal satu lagi terkait dengan bagian squat-nya. Tadi di bagian ini kalau kita running di bagian terakhir ini, yang kurang adalah bagian sini. Oke, saya waktu. Nah, ini squat remaining-nya belum sinkron dengan pergerakan squatnya. Harusnya pada saat squatnya itu 1 step dia akan berkurang 1, 2 step berkurang 2, 3 step dia harusnya 0. Harapannya seperti itu. Jadi squatnya akan dihitung mundur dari totalnya, mundur berapa, 3, 2, 1 dan sebagainya. Nah, di sini kita gunakan modul seats. Nah, modul seats ini mirip seperti yang kita pakai di, konsepnya sama seperti yang kita pakai sebelum-sebelumnya modulnya. Jadi ada nanti, apalagi dengan yang punyanya second ini ya, mirip seperti ini. Jadi kondisi define-nya misalnya dari awal, kalau kita lihat dia butuh total dan argumen key value-nya. Sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita butuh total dan current-nya. Karena apa? Kita butuh total dari squat yang kita inginkan, kemudian posisi squatnya itu berapa. Jadi konsepnya masih sama. Kemudian kita butuh my text untuk dikirimkan ke labelnya. Karena ini kebetulan second-nya ini mirip seperti yang ada di sheets, tinggal di kopas saja di bagian awal ini. Di bagian, kecuali bagian done-nya, karena kita nggak bind dengan bagian done-nya si sheets-nya, tapi kita akan bind dengan punyanya runner. Jadi runnernya nanti kita akan bind. Kemudian setelah itu kita
panggil supernya supaya kita bisa mendapatkan seluruh propertinya. Dan untuk bagian terakhirnya, di bagian nextnya, kita hanya menampilkan tulisan squad leftnya, kemudian total dikurangi currentnya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti pada saat define runnernya, nanti runnernya ini yang awalnya tadi pada bukan runner di sini. Yang di sini runnernya ini yang awalnya tadi pakai variable dan hanya boolean value, karena kita akan mengincrement nilai yang nanti pada saat setiap step dia naik 1, setiap step naik 2 dan seterusnya, kita buat variable property boolean baru lagi. Jadi self runner kita bind dulu, runner bind, kemudian kita pilih misalnya value gitu ya, karena kita berhubungan dengan nilainya ya. Self punyanya ini, karena kita mau memanggil terus untuk kondisi squadnya, kita buat dia ke dalam bentuk properti dulu ya, self label squad, dan ini kita hapus. Nggak lagi kita gunakan yang hardcode label, kita gunakan yang punyanya seed ini. Seed ini udah bentuknya label, jadi kita cukup panggil seeds, kemudian seeds ya, benar, oke. Kemudian isikan totalnya, misalnya 3 dulu aja ya, sesuai dengan sama yang ini. Totalnya sama seperti yang total di bagian squadnya. Kemudian ini kita panggil self label squad. Jadi kita bind dengan value-nya untuk pergerakannya itu sesuai dengan label squadnya, supaya nanti pengurangannya atau increment-nya, di bagian sheet-nya ini, pengurangannya itu pada dari total ke current-nya itu sesuai dengan pergerakannya. Kalau dia naik ya berarti ada increment 1 dan dia dikurangi 1 berarti untuk squad-nya, squad left-nya. Begitu pula seterusnya nanti. Nah, setelah itu kita udah buat ininya, kemudian kita buat di bagian value-nya ini, di bagian bind-nya runner, kita tambahkan. Di bagian tambahkan, bukan di sheets-nya ya, karena kita ngebind-nya punyanya si runner. Sama kayak ini tadi, kita ngebind dan itu punyanya si runner. Jadi kita tambahkan lagi namanya boolean, bukan boolean ya, number property ya kalau nggak salah. Kita define dulu ya di sini. Numeric apa number? Oh, numeric property. Numeric property kita set jadi 0. Ini kita buat value. Oke. Nah, value-nya ini nanti kita akan buat dia increment. Nah, karena kita udah dapat increment sebenarnya di current, ini juga ada current. Nah, kita gunakan aja ini yang sudah ada, kita ganti jadi value sesuai dengan properti bind yang akan kita pakai, value. Dan ini juga sama, value. Ya, value ini semua current udah diganti value sesuai dengan apa yang kita inginkan pada saat di bind oleh si seeds labelnya tadi. Jadi numerik ini adalah numerik, kalau yang tadi dannya adalah boolean. Setiap dia penambahan value-nya, setiap dia selesai satu step, maka dia akan menambahkan value sebesar 1. Efeknya nanti di bind dengan seeds, dia juga akan menambahkan current-nya punya seeds itu juga sebesar 1. Karena dia panggil di bagian next-nya ini. Terpanggil di bagian next-nya, kemudian dia akan juga menghitung secara mundur totalnya dikurangi dengan current-nya, yang dia seiring berjalannya step, dia juga akan naik sebesar 1 step. Di sini ya, label squad. Nah, sekarang kita coba dulu apakah ini berhasil. Label squadnya sudah muncul dan dia berhitung mundur. Sekarang kita coba running. Name sheets. Oh ya, jangan lupa untuk mengimport modulnya ya. Ini dia, from sheets-nya, sheets biasa, nggak pakai 1, import sheets. Oke. Jadi setiap modul yang kita gunakan atau kelas yang kita gunakan dalam sebuah modul, jangan lupa dilakukan import. Meskipun itu modul custom kita. Is not callable. Oke. Kita panggil sheets-nya seperti apa tadi? Di bagian nah ini dia. Label squad sheets. Oke, dan ini self-nya belum ditambahkan. Self label squad. Jangan lupa disesuaikan. Self runner juga udah. Squad layout yes. Oke. Nah, harusnya sudah oke. Masih not callable.
Kita coba cek dulu di bagian bindingnya, runner label squad. Oh iya, sorry, ini kita panggil metodenya, maaf, kurang di bagian metode. Not callable again. Seeds-nya udah oke, self current-nya oke. Label squad. Sebentar, Mister jangan-jangan salah nih. Label squad, ya oke. F-nya kita taruh di sini untuk sebagai perbandingan. Oh, label squadnya kok di sini sih? Sorry, di sini. Next, di bagian bindnya ya, di bagian bindingnya label squad next. Yang ininya masih label squad biasa. Sorry, salah penempatan. Harusnya sih bisa nih. Oke, karena kita tadi belum memanggil metodenya ya. Itulah kenapa kok dibilang dia not callable. Karena yang kita panggil adalah method. Oke, next. Nah, ini 3 ya, squad left-nya 3. Harusnya dia akan berkurang 3, 2, 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlah squadnya. Next. 3, 2, 1, 0. Oke, berhenti. Berarti udah oke ya, udah clear. Kemudian kita next. Nah, berarti udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Jadi bagian aplikasi kita sudah clear sampai di bagian animasinya, kemudian sampai di bagian UI UX-nya, dan sekarang di bagian terakhirnya adalah pengujiannya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Karena kalau pengujian kita udah masuk ke bagian yang error-error tadi tuh. Kita cari errornya kenapa, kita buat try handling errornya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, Mister ganti dulu screencast-nya ke bagian window-nya. Window, ini dia, Rovier app-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tutup. Kebayang nggak dengan langkah-langkahnya? Kita juga tadi mencoba untuk berbagai error yang terjadi, apa yang kurang udah tahu semua ya teman-teman ya. Misalkan tadi kayak metodenya harusnya kita panggil, dia nggak kita panggil, jadinya objeknya seakan-akan not callable. Tapi padahal bukan seperti itu ya konsepnya ya. Dan itu kita bukan cari di bagian error baris line tadi ya. Kita langsung menuju ke objeknya dan apa yang terhubung dengan objeknya. Kalau kita memang mau mengakses di bagian metodenya, kita perlu menambahkan metodenya. Hati-hati. Karena itu kalau yang tadi kita ikutin, dia mengarahnya ke modul. Ke modul untuk yang bagian si animationnya tadi. Mana animation, model animation tuh? Yang ini. Di bagian runner ya. Sorry. Nah ini, di bagian modul animationnya. Hati-hati. Kalau ketemu kayak gitu, kita langsung coba ngeceknya di bagian modulnya. Dan kita baca satu persatu. Kira-kira apa nih yang bikin dia jadi not callable? Nah kalau tadi Mister, kasusnya adalah ketika dia dibind, harusnya dia tuh dibind dengan fungsi. Nah tadi Mister hanya memanggil di bagian initiate objeknya. Ada kalau kita lihat di sini, dan itu seluruh properti yang dibind dengan menggunakan properti itu yang dipanggil adalah fungsi, bukan kelas atau bukan objek. Jadi tadi Mister lupa di bagian sini, next-nya. Oke, harapannya nih teman-teman kalau ketemu yang model kayak gini errornya sudah bisa untuk handling error sendiri. Nah, selanjutnya terjadi yang seperti terkait dengan kurang properti self-nya sehingga dia nggak kedetek di sini. Nah, itu hati-hati juga propertinya. Properti juga dipastikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan nanti propertinya itu bisa, variabelnya itu bisa kita panggil berulang kali dan kita bisa share ke metode kita, maka kita perlu gunakan properti. Tapi kalau enggak, gunakan aja biasa. Ini kan variabel biasa. Nggak perlu dibuat properti kan? Dalam konstruktornya, tapi kita bisa initiate dan kita bisa pakai. Oke ya, kira-kira tadi terkait dengan troubleshootingnya, kemudian handling errornya, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita
masuk ke bagian yang handling errornya. Handling errornya kurang lebih nanti kita akan coba yang fatal errornya. Ini ya fatal error banget ya. Jadi nanti kita akan buat supaya dia ketika misalnya lupa, dia nggak akan error ke program, nggak crash ke programnya, tapi kita bisa lanjut. Oke, aman? Yang aman coba resen. Bisa kebayang nggak dengan alur yang tadi Mister sampaikan, Mister demonstrasikan untuk mulai dari awalnya? Untuk yang seeds tadi Mister nggak demonstrasikan dari awal karena codingannya mirip banget dengan yang ada di second. Kalau Mister kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini bisa kelihatan ya, ada di second mirip seperti ini. Nah nanti kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan coba masuk ke bagian restartnya ini di bagian terakhir sebelum kita masuk ke bagian handling errornya. Restartnya ini Mister akan coba komen ya. Jadi restart ini nanti akan kita gunakan di bagian terakhir, di bagian layar ketiga, ya ini. Jadi nanti ini sebelum dia masuk ke dalam P2 P3 kita akan ada perhitungan mundur juga. Jadi kita ambil dulu ini untuk next screen-nya. Kita paste di sini, kemudian ini kita masukkan ke dalam body loop-nya si else-nya. Kemudian jangan lupa ini nanti kita buat next screen-nya ya. Next screen-nya true. Di layar ketiga, next screen di bagian awalnya adalah false. Kita set false supaya nggak bisa masuk ke bagian next screen-nya. Nah, ini baru true. Save next screen-nya. Save next screen kok di sini terus sih. Oh, ini biarkan kosong dulu. Nah, jadi nanti kita akan masuk ke dalam ketika dia next screen-nya nggak terjadi, maka apa yang dilakukan? Nah ini sama seperti kita membuat second yang tadi. Kita ambil aja copy yang ada di second yang di atas di layar pertama ini kita ambil, kita taruh di bagian bawah. Yang kemarin Mister sampaikan ke teman-teman sebagai tugas ya, tapi kayaknya masih pada malu-malu semua nih. Belum ada yang Mister lihat 2 hari yang lalu masih belum ada yang masuk ke tugasnya ini. Nah ini second finish-nya kita ambil fungsi dari second finish yang ada di kolom kedua. Ini Mister tutup dulu layar keduanya. Ini kita ambil, kita pasangkan di sini. Oke, dan terakhir kita panggil self label second start supaya untuk mengaktifkan secondnya yang ada di sini, second startnya ini. Nah ini ya, kita panggil self second start. Jadi ini akan menghitung mundur. Nah penghitungan mundur ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat di instruksinya itu 15 detik pertama untuk ngitung denyut jantung, kemudian suruh istirahat, kemudian istirahat 30 detik, kemudian dihitung lagi denyut jantungnya sampai 15 detik yang ketiga. Jadi ada 3 kondisi. Nah kondisi ini kita bisa tambahkan di sini. Hanya menambahkan conditional statement saja ini. Stage. Misalnya kita buat stage ya, ada 3 kondisi. Stage-nya mulai dari stage pertama. Kemudian di next-nya ini nanti di bagian second finish-nya, bukan di next-nya. Jadi kan kita ngebind-nya kan di bagian second finish ya. Teman-teman lihat di sini. Ngebind-nya itu di bagian second finish. Jadi setiap stage yang pertama berhasil dilakukan, maka dia harus berpindah ke stage yang berikutnya. If stage self stage sama dengan 1, maka apa yang harus dilakukan? Dia harus menghitung mundur lagi, mulai dari restart lagi. Kita gunakan yang ini, self label. Codingannya mirip ya. Kalau kita lihat di sini, sama seperti start, ada save dan self current dan sebagainya. Juga ada teksnya yang nanti akan diulang lagi, seperti yang di bagian change-nya. Kemudian yang terakhir adalah kita memanggil start-nya. Jadi startnya itu kita aktifkan lagi karena restart. Kita initiate ulang lagi dari awal, kemudian kita start lagi di bagian terakhirnya. Nah, jadi sampai mana ini save label second dot restart. Sebanyak misalnya kita buat 3 detik ya biar nggak terlalu lama nanti. Setelah itu kita buat dia stage-nya naik. Self stage kita set menjadi 2. Begitu pula seterusnya. Jadi nanti kita buat conditional if yang lainnya. Copy saja di sini.
Oke, 2, 3 terakhir. Nah, yang terakhir adalah seperti ini, yang bagian terakhir ini. Next screen-nya kita baru aktifkan. Next self stage-nya juga udah nggak kita lakukan lagi, restart-nya juga nggak kita lakukan. Restart-nya hanya di stage pertama dan stage kedua. Saat ini stage kedua berhasil ditemukan, maka stage ketiga dinaikkan. Saat stage ketiga ketemu, maka dilakukan stop untuk waktunya. Dan persiapkan untuk next screen. Ini misalnya jadi 5 detik ya, biar kelihatan nanti perbedaannya. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Sekarang kita coba cek. Ini kita buat start dulu ya. Oke, kita buat final saja, jangan kita rubah dulu. Biar nanti teman-teman kebayang yang Mister tambahkan apa saja. Tadi cuma menambahkan ini aja ya, second finish ya. Mister belum ngotak-ngatik yang bagian kerucu-kerucunya. Ini. Oke, udah mulai 2 detik, 12. Ini 3 kali, 1, 2, 3. Oke, next. Nah, nanti dia harus, dia belum di add ya. sorry. Nanti dia ketika diklik ini, dia akan masuk ke step pertama. Kemudian step kedua, dan terakhir step ketiga. Nah, ini muncul ya, selesai waktu. Dia nggak kelihatan karena kita belum munculin di sini, tapi dia muncul di sini. Selesai waktunya udah ada. Jadi udah berhasil ya di step ketiganya, cuman kita belum munculin di bagian labelnya. Nah, munculin di labelnya berarti kita perlu menambahkan di bagian bawahnya sini ya. Setelah label test, kita akan buat di sini main layout, add widget, label, bukan self label, label second. Oke, kita coba cek. Ini 12 2 detik. Oke, 1, 2, 3. Good. Nah, ini ya, second pass-nya udah muncul. Sekarang kita coba running ya. Yang pertama itu 3 detik ya. Oke, selanjutnya 5 detik. Oke. Nah, ini kenapa bertambah terus? Harusnya 0 ya. Second pass itu yang di sini yang dimaksudkan during the first 15 second, berarti 0 sampai 15. Kemudian selanjutnya ini yang diminta harusnya bukan menambahkan jadi 16, 17, 18, enggak ya. Tapi stop, habis itu dia mulai dari 0 lagi. Kemudian dia di bagian terakhir mulai dari 0 lagi, cuma 15 detik. Kalau di sini ini harusnya ntar 15, 30, 15. Harusnya. Tapi kita buat kecil aja dulu. Nah, ini terjadi karena apa? Ini. Yang pertama, elif-nya belum diaktifkan. Kita hanya gunakan if. Jadi dua-duanya bisa jalan bareng nih. Ketika ini stage sama dengan 2, if-nya juga bisa akan langsung terkerjakan. Makanya dia increment-nya juga enggak mulus. 1, 2-nya itu enggak mulus. Kemudian selanjutnya adalah karena kita menggunakan variable property custom, pastikan variable property custom itu sesuai dengan kondisi kita ya. Jadi kan kondisi dia itu berhenti adalah pada saat if dan-nya di bagian ini apa? Second ya, berarti second ini. Nah, ini dia if dan-nya itu true. Berarti hati-hati. Nulisnya kayak gini, if dan-nya itu. Nah, Mister contohkan. Ini dia. Ini merupakan properti, sama seperti kalau kita mengakses properti yang ada di konstruktor. Jadi if self done, pastikan kondisinya dulu itu sama seperti yang kita inginkan, sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, yaitu true. Kalau dia false, maka dia akan bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kondisinya biar nanti terlihat, di sini kita coba kasih print. Waktu 1 selesai. Oh, ini udah selesai semuanya. Itu udah selesai. Semua selesai waktunya. Nah, ini semuanya udah selesai. Jadi kalau kita running, harapannya adalah
dia nanti setiap ini selesai waktu ya, udah oke. Yang bagian layar kedua, layar ketiga juga sudah oke. Nanti ada selesai squat di modul kita di ini. Nah oke. Kemudian yang ini pertama diaktifkan 3 detik 5 detik ya, 4, waktu 1 selesai. Sekarang lanjut ke waktu kedua, waktu 2 selesai, 5 detik yang terakhir, semua selesai waktunya. Sudah oke, clear. Dan ini harusnya kalau kita klik, ini kita isi dulu ya, jangan lupa, karena kita belum handling error nih. Nah, baru kita bisa masuk. Oke, sampai sini tambahan sedikit terkait dengan waktu, hanya memodifikasi bagian conditional statementnya aja. Nggak kurang, nggak ada hal-hal yang ditambahkan lagi. Cuma di bagian conditional statement yang teman-teman udah pasti bisa melakukannya sebenarnya. Cuman kurang ini aja. Masih malu-malu semuanya. Kita nambahkan ini saja, kemudian kita tinggal memanggil masing-masing waktunya. Dan ini kita aktifkan ya restartnya ya. Tadi kan Mister di awal masih belum ini ya, belum diaktifkan. Semuanya sama seperti pada saat kita mau melakukan konstruktor di awal, menginitiate dari awal. Jadi sama, kemudian ditambahkan dengan bagian metode self startnya dipanggil sendiri supaya waktunya berjalan. Oke, sampai sini clear? Clear ya? Ini di bagian ini hanya menambahkan ini saja, sama binding seperti pada saat kita melakukan binding waktunya. Nih, countdown timernya. Oke, nggak ada? Nah, sekarang di bagian tahap pengujian, nah Mister mencontohkan sebenarnya nanti ada banyak sekali tahapan-tahapan pengujian. Ada yang tahapan pengujiannya itu, Mister ini share screen-nya pakai apa? Oh, oke, Mister ganti dulu ke entire screen. Bagian terakhir terkait dengan tahapan pengujian, tadi kita sudah melakukan animasi semuanya dan sampai ke bagian UI UX-nya juga sudah kita tambahkan modifikasi. Nanti kita tambahkan, tinggal menambahkan beberapa hal terkait dengan pengujiannya. Nah, pengujiannya itu misalnya seperti ini. Jadi pada saat kita di bagian pengujian visualisasi tadi bisa kita tambahkan sendiri warna-warnanya. Oke, nah ini dia. Ada acceptance testing, ada UI testing, configuration testing, dan issues investigation. Nah, acceptance testing ini lebih ke arah tadi pada saat kita melakukan ini aplikasinya, itu ada penjelasannya, ada instruksinya tadi sudah ada. Kemudian ada permintaan data pengguna memulai dari masukkan nama, umur, kemudian minutnya dan sebagainya. Kemudian indeks reviewnya udah oke, dihitung. Nah, ini lebih ke arah ke fungsionalitasnya. Kemudian kalau UI testing lebih ke arah kemudahannya. Pengguna paham nggak? Misalnya kayak layarnya tidak penuh dengan teks, tapi pengaturannya lebih bagus. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya, Mister aku punya ide terkait dengan UI-nya nggak seperti ini, kayaknya aku mau rubah. Nggak apa-apa, silakan. Nanti Mister akan coba cek. Seperti biasa, H-2 Mister akan coba cek semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sebelum itu, bisa lewat WA dan sebagainya. Kemudian ada elemen animasi dan sebagainya, itu kita bisa masukkan ke dalam UI testingnya. Nah, setelah itu ada yang namanya configuration dan apa tadi ini? UI testing sama issues investigation satu lagi. Nah, konfigurasi ini lebih ke arah bagaimana kita nanti penerapannya, apakah di desktop, apakah di tab, apakah di handphone dan sebagainya. Jadi lebih ke arah bagaimana nanti aplikasi ini mau di-deploy. Nah, untuk sekarang kita masih menggunakan ini ya, menggunakan di komputer ya. Belum masuk ke bagian yang screen-nya terkait dengan real-nya seperti apa. Kita masih mensimulasikannya di komputer. Tapi ada caranya, komennya untuk mensimulasikan misalnya kayak phone iPhone ini. Nah, kita gunakan modelnya itu seperti ini. Jadi kita running manual di terminal. Jadi kalau ini Mister copy dulu ya. Mister copy misalnya. Mister tunjukkan apakah bisa di running di sini. Ini Mister copy, tapi main.py-nya ini kita ganti dengan main program kita ya. Kalau ini kita namanya Ruvier App. Kalau punya Mister namanya Ruvier App. Coba cek. Python Ruvier App. Kok nggak ada?
Fovier F-nya 1. Oke, wait, F-nya 1. Nah ini, dia akan running dengan tampilan iPhone. Nah ini dia, kan kepotong nih. Nah hati-hati nih kalau udah kayak gini, berarti ini nanti perlu disesuaikan lagi, karena ini terkait dengan konfigurasi. Jadi contohnya seperti ini. Tapi secara fungsional, misalnya kita lihat ya, apakah masih tetap bisa berjalan. Nah ini secondnya apakah masih bisa berjalan, masih. Selanjutnya waktunya selesai, apakah animasi ini juga masih berjalan, masih ya. Ini tampilan untuk di iPhone nih, tapi kayaknya ukurannya nggak kayak gini deh, tapi nggak apa lah. Kemudian next, apakah ini juga masih bisa berjalan. Pertama itu kita di sini berapa detik ya, pertama itu kita di layar ketiga 5 detik, memang 5 detik. Habis itu baru keduanya 3 detik, terakhir 5 detik ya. Pertama 5 detik, 1 2 3 4 5, oke. Terus 3 detik, oke. Satu lagi, 1 2 3 4 5, oke. Nice, berarti udah masuk juga ya. Ini resultnya kita isi dulu, 12, kemudian finalize. Oke. Secara fungsionalitas masih aman, cuman konfigurasi settingnya perlu dilakukan penyesuaian lagi. Ini kalau di running di mode iPhone, tapi nggak tahu iPhone-nya kok kayak gini ya. Banyak ya mode-modenya, nanti bisa dicoba di teman-teman. Tapi harus running manual by terminal. Kayak tadi contohnya kayak gini ya. Nah ini harus dibuat terminal kayak gini. Kemudian lanjut lagi, yang terakhir adalah issues investigation. Nah ini yang menganalisis bug, termasuk apa, handling error, termasuk terkait dengan misalnya ada sesuatu yang udah dituliskan tapi dia ternyata nggak bisa lanjut. Contohnya, misalnya kita menuliskan angka, harusnya angka tapi diketiknya spasi, atau 0 dia nggak harus diterima. Atau misalnya nilai umur kita yang paling kecil untuk Ruver Index adalah 7, kita ngetiknya 6. Nah itu juga menjadi salah satu issues investigation. Nah itu kita bisa gunakan handling error untuk mengatasi ini semuanya. Nah salah satu handling error yang paling terlihat di bagian awal adalah pada saat kita running. Ini misalnya di running di awal, handling error di awal yang paling terlihat adalah pada saat kita running di bagian edge-nya ini ya. Misalnya kita biarkan kosong, ini misalnya kita isi, kemudian kosong nih, kita biarkan kosong, dia error. Apa ini? Oh ada 2 ya. Oke, kita close dulu semuanya, kita kill dulu. Kalau teman-teman mengalami error di terminal, langsung di kill aja nggak apa-apa. Oke, nah ini kalau kita misi angka, misalnya kita isi namanya, kemudian kita start, dia langsung error karena dia langsung mengkonversi. Nah ini harus kita lakukan handling error. Handling errornya gimana? Nah ini kalau kita lihat di bagian layar pertama, nah ini edge-nya, itu kita masih belum melakukan handling error. Jadi bisa seperti ini. Contohnya, try and accept, kita aktifkan di sini. Kemudian accept-nya ini kita gunakan suruhnya. Nah, ketika misalnya edge-nya itu pada saat dikonversi ini ternyata dia nggak sesuai dengan hasilnya, maka apa yang terjadi? Kita initiate aja lagi edge-nya sama dengan 7. Kemudian kita buat dia menjadi nilai dari inputnya. Inputnya kita taruh di mana? Ini ya, self input edge-nya ya. Self input edge.txt sama dengan edge. Kita buat str, kita konversi ke dalam str karena kita awalan default dari input text itu adalah masukannya berupa string. Nah, di bagian awal supaya user paham bahwa itu adalah nilainya 7, maka kita buat untuk text input yang pertama ini self input name txt-nya itu sama dengan str7. Boleh kayak gini atau ditulisnya seperti ini, text sama dengan 7. Boleh, sama aja. Nah, kalau kayak gini kan lebih simpel ya. Ini kita hapus aja. Sekarang kita coba running. Dia sudah ada angka 7-nya. Lah, kok di nama? Astagfirullah, salah. Di input edge ya. Harusnya di input edge. sorry. Ini kok di sini sih? Salah ini.
Kita copy, kita cut, kita jangan sini. Yang input edge ya, sorry salah naruh. Yang ini input edge-nya ya, oke. Nah sekarang kita coba running. Jadi supaya paham user, oke ini minimal adalah 7. Nah, kita udah sediakan 7. Jadi ketika misalnya 6 dituliskan, kemudian kita next, kok dia pergi? Harusnya nggak pergi. Oh iya, karena dia udah langsung dikonversi ya. Alhamdulillah. Nah, ini harusnya ditaruh di atas. Ini taruh di atas. Oke. Jadi ketika dia berhasil dikonversi, kemudian dia baru masuk ke sini. Jadi kalau dia nggak berhasil dikonversi, dia hanya akan menampilkan edge-nya aja. Nanti dia akan balik lagi ke atas. Ketika dia diklik, baru dia berhasil, baru dia masuk ke bagian next layarnya. Jadi kalau kita di running di sini, bisa kayak gini, bisa digunakan juga kelas. Contohnya kayak gini. Wait, masih. Oh ya, ada 7 tadi ya. Sekarang kita coba lebih kecil daripada 7, 6 atau kosong, atau nggak ada isiannya. Kosong. Nah, dia muncul 7. 6. Dia juga muncul 7. Kenapa? Oh ya, dia ada ininya. Ada konversinya. Nah, supaya dia 6-nya juga berhenti, nggak masuk lagi ke bagian next stage-nya, berarti kita juga perlu melakukan ini pengecualian juga ya. Jadi ketika dia nggak error, misalnya contohnya kayak gini. If age lebih kecil daripada 6, lakukan hal yang sama seperti copy seperti ini, else lakukan ini. Oke. Jadi dia ada batasan untuk angka 6-nya. Nah ini adalah salah satu contoh untuk handling errornya atau exception bug-nya ya. Jadi ketika dia misalnya ternyata kok nggak pas gitu kan, nah kita harus sesuaikan. Ini kenapa edge-nya 6, 7, maaf. Oke, 7. Nah, oke 7 jalan ya. Nah sekarang kalau 6. 7 tadi ada angkanya, sekarang 6 harusnya nggak jalan. Nah ganti 7. 4. Oke, sama. Kalau kosong 7. Oke ya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, nanti coba teman-teman lakukan juga isu investigation ini, sekaligus nanti bisa dikerjakan di bagian ini, di bagian algoritmiknya untuk di nomor selanjutnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada yang namanya pengujian, tes Ruffier pengujian. Jadi teman-teman bisa list di sini apa saja tadi yang sekiranya akan dilakukan pengujian. Nah, ini contohnya punya Mister. Ada terkait dengan instruksi yang ada di PowerPoint ya. Kemudian yang di bagian nomor 2 ada yang di bagian UI testing. Nah, yang bagian nomor 3 dan nomor 4, nah ini silakan nanti coba dilakukan pengujian, investigasi apa aja sih yang kira-kira bikin error dan apa aja sih yang kira-kira malah ngebug, nanti nggak sesuai dengan apa perhitungan Ruffiernya, malah jadinya over atau under dari hasil pengujian indeksnya. Nah, ini nanti bisa dicoba dikerjakan sekaligus juga membersihkan dengan hal-hal yang seperti tadi. Kita gunakan handling error ya, seperti tadi contohnya yang Mister lakukan. Itu adalah salah satu contoh handling error. Nah, itu juga sebenarnya udah kita pelajari ya di modul sebelumnya, di Python sebelumnya ya kalau nggak salah ya, di Python satunya, Python Pro satunya. Lalu juga sudah belajar terkait dengan handling error. Nah, sekalian mereview bagi teman-teman yang mungkin agak-agak lupa. Jadi sekalian mereview dengan contoh yang tadi Mister sampaikan di awal tadi. Bagaimana cara kita untuk melakukan handling error. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum Mister tutup. Tadi nasi nomor 4 ya. Nanti silakan kalau udah selesai dimasukkan ke masing-masing modulnya ya. Kan itu sebenarnya berduplikasi ya. Tinggal di copy aja kemudian di submit lagi. Coba nanti Mister bisa cek lagi. Ini tadi di Ruffier app-nya contohnya kayak gini. Nah, ini ya handling error tadi yang punya Mister terkait dengan nilai-nilai yang kita lakukan. Nanti Mister akan kirimkan juga file Ruffier app-nya ini beserta dengan beberapa modul yang sudah selesai secara functionality udah berjalan
tinggal bagaimana kita nanti sesuaikan dengan UI UX-nya. Misalnya tadi kalau hitungan mundurnya belum selesai, nggak boleh input dong Mister, harusnya dia di disable dulu. Nah itu salah satu juga isu investigation. Nah itu bisa dilakukan nanti juga dengan cara seperti yang Mister lakukan. Jadi ada contohnya kayak ini tadi, ada conditional berarti ini lebih kecil daripada 7 nggak boleh jalan, tapi tunjukkan ke user bahwa ini nilainya 7 minimal. Diisi nomor 6, diisi angka 6 juga nggak bisa 7 dan seterusnya. Itu nanti masuk ke bagian layar kedua ya misalnya ya, atau di bagian layar pertama ini juga belum terkait dengan name-nya nggak boleh kosong misalnya. Nah itu silakan nanti di running. Nanti di bagian H-2 seperti biasa Mister akan cek dan Mister akan berikan full code-nya yang sudah disertakan dengan handling error-nya juga. Dan beberapa isu investigation yang kalau misalnya nanti teman-teman juga menemukan juga bisa didiskusikan ke Mister bagaimana cara mengatasinya gimana. Jadi nanti makin lengkap aplikasi kita. Selain yang ada di versi Mister juga ada di versi teman-teman juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Semoga kebayang ya apa yang tadi Mister jelaskan. Gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu? Belum ada? Kira-kira bingung nggak dengan apa yang tadi kita kerjakan? Iya, kok masih nggak ada suaranya? Halo? Aman? Yang nggak bingung coba raise hand. Yang nanti misalnya oke sekarang masih bingung, tapi nanti setelah baca-baca code-nya mungkin nanti akan lebih paham lagi. Nah yang posisinya seperti itu coba raise hand. Resahkan. Tapi kan tadi udah kita bahas ya poin-poin yang meresahkan gitu ya. Jadi kayak ketemu error di tengah jalan. Tadi Mister juga itu bukan Mister sengaja ya, bener-bener error tuh. Mister nggak kepikiran, oh iya itu ternyata lupa Mister. Dan itu sering kejadian sama developer tuh kayak gitu. Dan itu hal yang wajar. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman error, itu malah enak gitu loh. Kita jadi tahu, oh nanti kalau kedepannya ketemu kayak gini, tim tinggal ngomong, BJS aku error ini nih. Oh iya itu ini. Oh iya itu ini. Karena kita udah ngalamin. Tapi kalau nggak error, lempeng aja mulus, bahaya nanti kalau udah kita kombinasi atau kolaborasi dengan teman-teman, kolaborasi dengan developer lain, kemudian developer lain nanya itu, ini error ini kenapa ya gitu di aplikasi kita. Nah, karena kita nggak pernah ketemu itu, kita malah nanti ngeblank. Justru kalau meresahkan berarti mantap tuh, BJS dapat berarti ya. Yang lainnya kalau meresahkan berarti itu salah satu tanda-tanda bagus bahwa teman-teman care dengan error yang ada dan berusaha untuk menyelami itu gitu ya, karena error itu harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati nanti bisa makin pusing nanti. Tapi enak beneran kalau error itu udah kita tahu semuanya, kita error dimanapun insya Allah sih bisa ketemu. Kayak tadi misalnya kita nggak perlu ngecek modul, oh kita berarti ngomongin objek ini, padahal itu tadi yang dibilang errornya adalah modulnya. Tapi sebenarnya bukan modul tuh jarang banget yang namanya error, kecuali kalau modul itu baru ya. Nah itu mungkin ada bugnya. Tapi kalau modul-modul lama itu jarang banget ada error. Jadi jangan sampai kepancing dengan baris error yang ada di terminal tuh. Meresahkan ya. Terus justru kalau meresahkan berarti mantep tuh. Teman-teman udah berusaha untuk aware ya dengan beberapa yang tadi Mister contohkan. Oke kalau gitu silahkan nanti dipelajari dulu lagi. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan lewat WA boleh, lewat Marsagram boleh, sebagainya deh. Pokoknya senyamannya teman-teman. Kalau punya Telegram dan sebagainya Mister ada dengan nomor yang sama. Kalau mau ini lewat Telegram juga boleh, pokoknya yang nyaman. Nah nanti H-2 seperti biasa Mister akan coba cek. Harapannya semoga sudah coba untuk melakukan ini ya, deteksi bug ya. Itu masih banyak tuh bugnya. Mister sengaja nggak bahas semuanya supaya teman-teman nanti coba. Nanti H-2 Mister akan sediakan full code-nya dari versi Mister. Kalau teman-teman ketemu bug yang lain seperti yang tadi Mister sampaikan, silahkan didiskusikan dan kita akan belajar bareng situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berhubung juga sudah waktunya maghrib, kita istirahat dulu, rehat dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk belajar bareng bersama Mister di Python Pro ini untuk belajar terkait dengan Kiwi Mobile App. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.